Jadi ada namanya di kedokteran, di penyakit dalam ada namanya psikoneuroimmunoendocrine axis. Jadinya adalah kesatuan antara kondisi psikologis hati dengan kondisi di dalam tubuh. Di dalam tubuh kondisinya bisa karena kekebalan, imunitas namanya, bisa kondisi sarafnya, bisa kondisi kelenjarnya, sehingga itu mempengaruhi kejadian outcome-nya, output-nya. Kejadian tubuhnya sehat, usus perutnya kondisi pencernaannya sehat, badannya bugar, dan itu juga berhubungan dengan gaya hidup ataupun lingkungan di dalam orang tersebut. Sehingga hal ini harus dipelajari semua dan harus tertangani semua dan ditata semakin baik. Pertama, kita harus mendeteksi dini. Adakah kita mengalami masalah di dalam tubuh kita yang terlihat pertama? Zaman sekarang, zaman di mana banyak orang main gadget, banyak orang kurang olahraga, banyak orang begadang, maka banyak penyakit yang paling sering adalah namanya penyakit metabolik. Penyakit metabolik adalah dimulai dari gaya hidup. Itu bisa menjadi diabetes, bisa jadi kegemukan, bisa jadi jantung, bisa jadi tekanan darah tinggi, dan juga bisa menjadi MAH yang kronis. Ini adalah contoh di mana kita semakin gemuk, maka seluruh badan karena gaya hidup yang salah akan mengalami gangguan. Baik dari kepala bisa stroke katarak sampai jantung, gangguan paru, gangguan hati, perlemahan hati, gangguan pencernaan, gangguan pankreas, bisa kanker, bisa gangguan pembuluh darah, bisa gangguan lutut, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kita butuhkan adalah deteksi dini. Adakah kita ada kelainan, mulai ada gangguan, mulai ada sesuatu yang tidak selaras dengan tubuh yang ideal, sehat, dan bugar. Dan deteksi dini untuk gangguan pencernaan, adakah rasa tidak nyaman di perut, ada nyeri, sebah, mual, penuh, sering sendawa, sering sesak napas, apakah ada kelainan buang air besar, sembelit, diare, buang air besar darahnya, ada darahnya warna hitam atau merah, ada wasir, apakah ada warna kuning di mata, di kencing, di badan, kulit, kelemahan, penurunan berat badan, apakah ada tanda saat general check up, sering kan kita general tahu-tahu menemukan, loh kok laboratoriumnya merah semua, ada bintangnya, ada kelainan di GOT, GPT, gula, kreatinin, kolesterol, LDL, trigliserid, dan segala rekam jantung, USG. Jadi kita lihat. Dan itu adalah gunanya deteksi dini. Banyak orang takut untuk deteksi dini karena takut untuk sakit. Yang kita tawarkan adalah deteksi dini untuk memastikan kita sehat. Jadi kita selalu positive thinking. Kita selalu, ini mengejar apakah kita sehat. Begitu kita sehat, kita akan bahagia. Oh, kita sehat. Begitu kita menemukan ada keluhan, ada gangguan di laboratorium, maka kita bisa mengucapkan, puji Tuhan, kok ini belum terlambat. Sehingga segera ada tindakan. Dengan ada deteksi ini, kita bisa tindakan segera, sehingga kita bisa mengalami pemulihan dan tidak perlu cemas, dan bisa mengalami kebugaran kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah contoh di mana banyak orang mengalami gangguan pencernaan. Yang ini ada contoh gambar lambung dan kerongkongan. Banyak orang gangguan pencernaan bisa karena ada luka di lambungnya sehingga perih, bisa nyeri, bisa merasa sebah. Tetapi ada gangguan
pencernaan sehingga dia merasa sebah terus atau sendawa terus. Itu bisa dimungkinkan karena gaya hidup yang salah. Ini adalah gaya hidup di mana harusnya asam lambung, makanan, dan juga gas ataupun minuman harusnya turun ke bawah seperti gambar di sebelah kiri. Tetapi ada kondisi di mana karena kita sekarang banyak duduk, banyak kan yang 8 jam, ada yang kurang olahraga, ada yang tambah gemuk sehingga celananya terlalu ketat, itu menyebabkan gerakan lambung, gerakan ususnya kurang maksimal, kurang optimal, sehingga harusnya segala gas, segala makanan segera turun, dia malah terhimpit di dalam lambung sehingga lambungnya merasa begah, merasa besar, merasa kembung sebah, bahkan bisa saja asam lambungnya naik seperti gambar di kanan, asam lambungnya naik ke kerongkongan sehingga di dada itu akan merasa nyeri dada, merasa panas, merasa sendawa berlebihan, merasa masam di mulut, bahkan bisa pilek, bahkan bisa batuk, bahkan bisa muntah, ataupun bahkan bisa merasa sesak napas. Sehingga orang takut, wah ini jangan-jangan jantung, jangan-jangan COVID. Padahal itu sebenarnya adalah asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Dan itu disebut dengan istilah GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu kondisi di mana asam lambungnya yang harusnya turun naik ke atas. Ini adalah contoh di mana lambung sebelah kiri ada luka. Nah, luka itu bisa kecil, bisa besar. Sehingga akan ada pengobatan yang berbeda. Banyak orang yang punya mah lama, diobati seminggu, 2 minggu membaik, berhenti, dan kumat lagi, bisa karena lukanya sebenarnya besar. Sehingga begitu diobati mulai membaik, berhenti, maka kambuh lagi. Ataupun bisa saja di dalam lambungnya ada namanya bakteri Helicobacter pylori. Itu adalah bakteri spesifik yang ada di lambung yang dia berperan untuk membuat peradangan di dalam lambung. Bahkan bila peradangan itu tidak terselesaikan bisa menjadi luka yang besar, bisa menjadi kanker. Sehingga yang kita butuhkan adalah melakukan deteksi. Bila ada yang mah lama, tidak sembuh-sembuh, maka harus dilakukan deteksi dini dengan menggunakan alat endoskopi. Di sebelah kanan terlihat adalah ini adalah alat endoskopi, di mana nanti yang membutuhkan endoskopi hanya rawat jalan, itu hanya berjalan 3-5 menit, itu disuntik, akan disuntik dan tidur nyenyak. Begitu tidur nyenyak tidak terasa, maka akan kita lihat dengan salah satu teropong kecil, sangat kecil sehingga tidak akan mengganggu jalan napas, tidak akan mengganggu jalan makanan karena itu hanya melewati jalan makanan biasa dari mulut, kerongkongan sampai lambung dan tidak terasa, tidak muntah karena kondisi sudah dipersiapkan dan dalam kondisi tertidur karena disuntik oleh anestesi. Sehingga kita akan sangat pasti apakah di dalam itu ada gangguan katup sehingga katupnya terlalu longgar, gangguan gerakan usus, gangguan lambung sehingga dia malas bergerak sehingga rasanya penuh tidak turun-turun. Apakah memang ada luka kecil atau besar? Apakah ada bakteri yang mengganggu? Apakah ada gangguan kanker atau benjolan yang bukan ganas yang harus diwaspadai? Apakah ada gangguan yang lain seperti pembuluh darah yang mudah pecah? Akan kita pastikan kondisi dinding lambungnya sehingga yang akan diberikan adalah terapi yang paling sesuai. Banyak orang mah hanya diterapi, oh ini obatnya, tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sering sekali kita lakukan endoskopi, ternyata bersih sama sekali. Itu dinamakan disrupsi fungsional. Tetapi sering sekali disrupsi fungsional disebabkan oleh psikologis. Karena ketakutan, karena khawatir ada apa-apa malah semakin parah. Mahnya waktu kita lakukan endoskopi ternyata tidak apa-apa, hatinya tenang dan akhirnya sembuh. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.